فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Qassam rahimahullah. Masih membahas masalah perselisihan ulama tentang hukum bermalam di Muzdalifah. Yaitu apa? Masalah jamak antara maghrib dengan isya di Muzdalifah. Tayyib waqtalafu fil adzani wal iqamati lihataini sholatain. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah adzan dan iqamat untuk dua salat ini. Fa dzahaba ba'dhum wa minhum Sufyan Ats-Tsauri ila annahuma tusallayani jami'an bi iqamatin wahidah. Berpendapat yaitu apa? Dua-duanya dikerjakan jamak dengan satu iqamat saja. Iqamat pada kali yang pertama saja. Iqamat apa itu? Waktu maghrib. Wa dzahaba ba'dhum wa minhum Malik. Sebagian yang kedua di antaranya adalah Malik berpendapat ila annahuma tusallayani bi adzanaini wa iqamatain. Bahwasanya keduanya itu disolatkan dengan apa? Dikerjakan dengan dua adzan dan dua iqamat. Adzan, hamzahnya jangan dipanjangkan. Kadang apa? Sebagian dari kita membaca adzan itu salah. Adzan itu telinga dijamak. Tapi apa? Adzan, hamzahnya pendek aja. Dua adzan dan dua iqamat. Yang ketiga, wa dzahaba ba'dhum wa minhum Ishaq Ibnu Rahawayh ila annahuma tusallayani bi iqamataini faqat. Dua salat ini dikerjakan dengan dua iqamat saja. Ada dua iqamat tanpa ada adzan. Wa sahihu ma dzahaba ilaihil imaman Asy-Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhuma. Yang betul adalah mazhab yang keempat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lain-lain, min annahuma tusallayani bi adzanin wahidin wa iqamatain. Dua-duanya dikerjakan dengan apa? Satu adzan dan dua iqamat. Baik, kenapa? Karena adzan itu adalah sebagai informasi masuknya waktu. Sementara iqamat itu informasi bahwasanya sholat sudah waktunya untuk ditegakkan. Baik. Nah, sekarang ada dua sholat, maka apa? Maka ada dua iqamat. Sementara waktunya dia di satu waktu dikerjakannya, maka cukup satu adzan. Wa hujjatuhum fi dzalika ma dzakarahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ayahnya sahabat juga. Hujjah mereka tentang masalah ini adalah yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi hadisihi tawil, dalam hadis yang panjang. Masalah apa itu? Haji itu. Alladzi wasafa bihi hajjatan Nabi sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhiriha. Yang di situ beliau menggambarkan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Berarti dalam masalah ini sahabat yang insya Allah dohirnya pahalanya paling besar dalam masalah amalan haji adalah apa? Pengajaran haji adalah Jabir. Karena apa? Paling lengkap. Sementara apa? Satu huruf saja ilmu kita ajarkan, kita dapat pahala terus itu. Apalagi ini lafadznya paling panjang dan paling sempurna. Baru nanti apa? Ditambah dengan beberapa riwayat sahabat yang lain, pelengkap-pelengkap. Dan ini juga menunjukkan tidak ada seorang pun yang sempurna mengetahui sunnah Nabi. Maka bagus, ini dilengkapi dengan itu, disempurnakan dengan ini, dan seterusnya. Tayyib, li'annahu harisa ala ma'rifati ahwalih. Dan ini adalah sebab apa? Sebab untuk mendapatkan ilmu metodenya, yaitu adanya hirs, semangat untuk mengetahui keadaan-keadaan Nabi. Maka jangan heran, semakin seseorang itu rajin belajar, rajin mempelajari sesuatu, maka apa? Ilmunya akan semakin lengkap. Tayyib. Maka yang penting bukan hanya apa panjangnya dia di Damaj atau panjangnya dia di Saudi atau apa, tapi bagaimana kualiti belajar dia. Nah, baru kemudian apa? Lihat berapa lama dia belajar. Nggak mungkin kualiti yang bagus didapatkan hanya satu malam, itu tidak mungkin. Berapa banyak kita tahu ada orang yang di Damaj hanya 18 hari. Nah, dia sibuk setiap harinya adalah apa? Merekam. Tapi apa? Yang pandai hanya apa? Hanya alat perekamnya, dia tetap nggak paham apa-apa. Dan itu terbukti. Tapi apa? Bukan kita meremehkan, tapi apa? Ini alat. Cuma yang terbaik tentunya adalah apa? Memang apa? Seiring dengan waktu, ambil sedikit demi sedikit dan tidak membuang-buang waktu. Walaupun Syekh tidak melarang untuk apa? Main bola secara mutlak, tapi apa? Alhamdulillah ada juga para pelajar yang dipanggil main bola dia nggak mau karena
sibuk untuk belajar dan sebagainya. Cuma apa? Tentunya rehat itu juga ada. Dan sebenarnya apa? Kita semua rehatnya terlalu banyak dibandingkan dengan belajarnya pada waktu itu. Baik. Intinya adalah ini termasuk sarana untuk mendapatkan ilmu, yaitu Jabir bin Abdullah dikarenakan beliau sangat bersemangat mengetahui keadaan Rasul, maka apa? Hadis beliau dalam masalah haji paling lengkap dan paling terperinci. Wa tatabbu'i, yaitu sangat bersemangat untuk menelusuri aqwalihi wa af'alih, ucapan-ucapan beliau dan perbuatan-perbuatan beliau. Fa hafidha min hadhil hajjati ma lam yahfad ghairuh. Maka beliau hafal dari haji Nabi yang hanya satu kali ini, haji ketika Islam, yang tidak dihafal oleh yang lain. Dan ini wajar. Baik, karena kesungguhan itu akan apa? Menghasilkan buah. Walaupun apa? Taufik itu terserah Allah, tapi Allah memberikan taufik sesuai dengan kadar kesungguhan. Amma sababu ikhtilafil ulama, sebab-sebab banyak, tapi apa diantaranya adalah apa? Memang kesungguhan itu harus. Adapun sebab perselisihan para ulama fil adzani wal iqamah, tentang adzan dan iqamat, fahuwa ta'addudur riwayat, karena berbilangnya riwayat. Maka memang apa? Perlu penapisan, perlu ahlul hadis yang meneliti agar apa? Agar jelas lafaz ini sahih atau tidak, lafaz ini syadz atau tidak, dan seterusnya. Ahlul hadis yang pandai, yang apa itu? Cerdik, setelah mengetahui kesahihan kemudian mengetahui apa? Kedalaman makna-maknanya. Wa faqad shahha an Ibnu Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salataini bil Musdalifati bi iqamatin wahidah. Telah sahih dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat mengerjakan 2 salat di Musdalifah dengan 1 iqamat. Nah, sebagian menyangka apa? Sudah berarti enggak ada azan. Padahal apa? Hadis ini dilengkapi dengan hadis yang lain. Wa ruwiya an Ibnu Umar salasu riwayat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ada apa? 3 riwayat. Ihdahunna, yang pertama, annahu jama'a bainahuma faqat. Rasulullah hanya menjamak di antara 2 salat. Wa hiya hadisul bab alladhi ma'ana. Hadis dalam bab yang bersama kita. Sebagian orang memahami ketika enggak disebut berarti enggak ada. Padahal apa? Boleh jadi Ibnu Umar bukan sedang membahas adanya adzan dan iqamah, tapi sekitar membahas apakah sholatnya dijamak atau tidak. Jadi bukan sedang meniadakan masalah adzan dan iqamatnya ketika enggak menyebutkan. Ini untuk memahami riwayat pertama. Wasaniyah annahu jama'a bainahuma bi iqamatin wahidatin lahuma. Yaitu beliau bahwasanya Rasul menjamak 2 salat tadi dengan 1 iqamat untuk 2 salat. Nah, ini ada apa? Ihtimal, nanti akan dibahas masalah itu. Boleh jadi beliau enggak mendengar apa itu iqamat yang pertama, dan ini mungkin kadang dari kita aja apa jadi masbuk, itu wajar, nggak sempat dengar iqamatnya, atau di belakang tidak dengar iqamat yang di depan. Baik. Awasalisah, yang ketiga, annahu shallahuma bila adzanin wala iqamah. Beliau mengerjakan salat itu tanpa adzan, tanpa iqamat. Kulluha riwayatun shahihatul isnad. Semuanya riwayat yang sanadnya sahih ke Ibnu Umar. Wa ba'dhuha fi shahihaini wa ba'dhuha fi sunan. Sebagian di sahihain, sebagian di sunan. Bima anna qadiyata wahidah, dikarenakan baknya bak sababiyah, dikarenakan kejadiannya itu maknya adalah mamasdariyah, atau boleh juga maknya adalah apa? Sekitar apa? Silah wa at-taukid. Dikarenakan kejadiannya hanya sekali, karena apa? Haji Rasulullah hanya sekali haji Islamnya itu. Fala yumkinu hamlu kulli riwayatin ala hal. Tidak mungkin kita membawa masing-masing riwayat kepada masing-masing keadaan, karena hanya sekali saja. Wala yumkinun naskhu, tidak mungkin ini dinasakh, karena apa? Hanya sekali. Enggak ada yang taqdim wa ta'khir di sini. Mana yang apa itu? As-sabiq, mana yang lahik. Wala jam'u baina riwayat. Dan tidak mungkin menjamak di antara riwayat. Sebagian mungkin dijamak, sebagian apa? Terpaksa ditarjih. Fal ahsanu al-akhdhu bima taqaddama min riwayati Jabir. Maka yang paling bagusnya adalah kita mengambil yang terdahulu, yaitu riwayat Jabir. Karena ketelitian beliau menunjukkan apa? Beliau waktu itu betul-betul dekat dengan Nabi dan betul-betul memperhatikan. Maka qarinah apa itu yang mampu menggambarkan secara lengkap dan sempurna, ini kalau ditarjih maka apa? Dia yang lebih kuat. Baik. Ini kalau apa? Pakai thariqatut tarjih. Alladzi naqala hajjatahu sallallahu alaihi wasallam bila tirab, yang mana beliau menukilkan hajinya Rasulullah SAW tanpa kegoncangan. Yaitu apa? Ini salah satu thariqatut tarjih yang disebutkan oleh apa? As-Sakhawi rahimahullahu taala
Yaitu apa? Boleh jadi kalau khilaf di antara dua rawi, ada rawi yang agak ragu-ragu, maka jangan heran. Yaitu apa? Di sini Ibnu Umar memiliki 3 riwayat. Boleh jadi apa? Beliau agak ragu waktu itu ada ini atau tidak ya. Saya agak lupa atau saya mungkin nggak dengar di belakang dan sebagainya. Sementara Jabir dalam beberapa sanad menunjukkan apa? Riwayat beliau selalu tetap. Menunjukkan apa? Beliau nggak ragu sama sekali. Berarti apa? Inilah yang lebih kuat. Ini kalau apa? Terpaksa kita tarjih. Wa tu'addu baqi riwayati muttaribatal mutun. Dan riwayat yang lain-lain itu dihitung sebagai apa? Riwayat yang matanya goncang. Fatutrah, maka kita buang. Hadza ra'yu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam apa? Zadul Ma'ad. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah benar sahabat itu beratus-ratus ribu angkanya? Gimana? Tayyib, untuk sanadnya ini dibantah. Anak dulu pun mengikuti pendapat ini sebatas apa yang dinukilkan. Tetapi apa? Ini sanadnya dibantah oleh siapa itu? Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah. Dan ini kemudian apa? Anak bahas perdalam di apa itu? Atau di Husawi terhadap apa? Takrib punya Nawawi terhadap Sunan An-Nabawi itu. Intinya adalah apa? Kita tidak tahu secara pasti karena riwayat-riwayat tidak sama. Tapi apa? Tapi yang pasti adalah lebih dari 100 ribu. Cuma apakah sampai 200? Wallahu a'lam. Untuk riwayat yang sahih tidak ada. Wallahu a'lam. Jadi dari segi nama yang boleh dihimpunkan. Nah, ini termasuk apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu apa? Kalau kami teliti sebagaimana dalam Al-Isobah, nggak sampai sebanyak itu kata beliau. Lalu di mana yang lain-lain? Nah, sebagian mengatakan boleh jadi mereka adalah Badui, apa itu? Para sahabat yang tinggal di wilayah Badui yang tidak punya riwayat dan tidak diriwayatkan. Berapa banyak kan yang waktu itu apa memang tidak diriwayatkan dan tidak punya riwayat sehingga tidak termasuk di dalam apa? Ketokohan dia dalam riwayat-riwayat. Sementara yang Isobah ataupun yang Usdul Ghabah yang lain-lain kitab sebelum itu yang membahas daftar nama para sahabat itu rata-rata adalah yang memang ada riwayat. Entah dia punya riwayat atau apa, sebagian menceritakan tentang sahabat yang ini sehingga diketahui adanya tokoh ini, sosok ini. Sementara masih banyak yang lain-lain yang tidak yang tidak masuk dalam periwayatan. Sehingga yang seperti ini memang tidak mungkin untuk dibatasi. Karena apa? Ini perlu dalil yang jelas tentang masalah ini. Berapa banyak sahabat yang mesti apa? Mungkin apa? Para ibu-ibu atau kakek-kakek yang masuk Islam, mereka ikut haji wada tetapi mereka tidak dibahas dalam riwayat-riwayat. Dan seterusnya. Maka untuk memastikan sampai 200 ribu memang apa dalil sahihnya nggak ada. Wallahu a'lam. Masalah mungkin. Ada tak senarai yang kita boleh dapatkan untuk melihat satu hadis itu, untuk melihat status hadis itu palsu ke dhaif? Kalau masalah palsu atau dhaif, itu banyak kitab-kitab yang membahas masalah itu. Termasuk yang paling lengkap adalah apa? Al-Fawaidul Majmu'ah punya Imam Syaukani yang membahas masalah apa hadis yang dhaif dan palsu. Kenapa ini termasuk paling lengkap? Beliau sebutkan dalam muqaddimahnya ini sudah menggabungkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab misalkan adalah apa? Yaitu Mizanul Iqtidal punya punya Imam Zahabi dan juga apa? Du'afaul Kabir punya apa? Imam Al-Uqaili, juga Al-Kamil fi Du'afa punya Ibnu Adi dan juga apa? Al-Majruhin punyanya Ibnu Hibban yang membahas masalah apa itu hadis-hadis dikumpulkan oleh beliau dalam apa Fawaid Majmu'ah. Dan juga apa setelah Asy-Syaukani masih banyak orang-orang yang membuat pemalsuan dan penipuan. Maka apa kita perlu bantuan dari apa kitabnya misalkan apa punyanya Imam Al-Albani silsilah apa itu Al-Hadis Ad-Dhaifah wal Maudu'ah, itu sangat membantu. Itu untuk masalah yang dhaif dan palsu dan sebagainya. Nah, daftarnya ada di situ rata-rata. Kalau dalam daftar sahih dan kitab-kitab sahih dan hasan tidak ada, dan dalam kitab yang palsu tidak ada, berarti ini palsu yang baru lagi. Dan sampai hari kiamat akan selalu ada orang-orang yang apa itu selalu membuat berita-berita palsu. Enggak cukup dengan yang sudah ada. Allahu musta'an. Kalau kata dalam bab biografi ini, Iya.
Contohnya Az-Zahabi Syiar A'lam Nubala tu dia membawakan kesemua cerita ataupun ada tapisan juga. Beliau menapis. Menapis juga. Menapis. Tapi masih ada lagi hadis-hadis yang masih ada lagi asar-asar yang Tidak ada itu, intinya tidak ada ulama yang mampu untuk mengumpulkan semua. Ini memang mustahil. Dalam seluruh cabang ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia, nggak mungkin ada yang mampu satu kitab itu mengumpulkan itu semua. Kita pun pengen. Tapi apa, memang Allah mengendaki untuk apa? Tidak ada orang yang dikulutuskan. Maka apa? Termasuk kitab yang sangat dipuji adalah apa? Mizanul Iktidal punya Az-Zahabi. Itu pun ternyata apa? Setelah datang Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau membuat Lisanul Mizan untuk kelengkapan, dan itu ternyata penting. Lisanul Mizan. Tapi apa? Kalau kita punya Lisanul Mizan tanpa punya Mizanul Iktidal punya Az-Zahabi, ternyata kurang juga. Karena Ibnu Hajar karena kesibukannya sebagai hakim dan lain-lain, beliau tidak menulis seluruh Mizanul Iktidal dengan tambahan, tapi menulis tambahan-tambahan aja. Sehingga apa? Dua buku ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk ini sekitar contoh tentang apa? Ternyata ulama saling melengkapi satu sama lain. Itu sekitar contoh untuk yang diperselisihkan antara dia dhaif atau dia itu misalkan sikoh dan sebagainya. Adapun untuk biografi, Az-Zahabi ini termasuk kitab yang sangat penting dan sangat agung. Kalau kita mampu beli. Masalah apa itu? Syiar A'lamin Nubala. Cuma apa? Beliau cuma cerita sampai di zaman beliau. Sementara para ulama, kejadian dan berbagai macam perkara itu banyak setelah beliau. Maka apa? Kita perlu kitabnya apa? Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, cerita sampai kejadian di zaman beliau. Tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh besar setelah itu, yaitu setelah Zahabi dan sebagainya, sampai di zaman Ibnu Katsir. Memang apa itu? Kita perlu kitab-kitab macam itu. Kalau nggak mampu, paling nggak beli satu atau yang Allah Ta'ala mudahkan. Tapi kalau nggak mampu beli itu, paling nggak apa? Diusahakan beli Tahdhibut Tahdhib yang 4 jilid itu. Itu sudah sangat bagus. Rijal Kutubu As-Sab'ah. Bukan Sab'ah sebenarnya, Tis'ah sebenarnya. Iya, banyak biografi di situ bagus-bagus dan sebagainya dengan ringkas, dan itu cukup. Kalau nggak mampu beli yang apa itu tadi? Syiar. Allahu a'lam.